Kasus ini bukan sembarang kasus. Ini adalah salah satu kejahatan terbesar dalam sejarah umat manusia. Kejahatan yang melibatkan jutaan nyawa, konspirasi tingkat tinggi, dan rahasia kelam yang terkubur dalam perang. Hari ini, kita akan menyelidiki kejahatan perang paling terkenal dalam sejarah. Dan membawa bukti-bukti yang mengungkap kebenaran. Perang Dunia Kedua. Konflik global yang berlangsung dari tahun 1939 hingga 1945. Lebih dari 70 juta nyawa melayang. Tapi di balik medan perang yang hancur, ada kejahatan mengerikan yang dilakukan bukan hanya oleh tentara, tapi juga oleh pemimpin, ilmuwan, dan organisasi rahasia. Ada yang menyebutkan bahwa perang ini bukan sekadar konflik antar negara, tetapi permainan politik skala besar yang melibatkan organisasi rahasia dan kepentingan ekonomi. Beberapa teori mengungkap bahwa ada kelompok elit global yang diuntungkan dari perang ini, baik secara ekonomi maupun geopolitik. Selain itu, muncul dugaan bahwa beberapa negara sengaja memperpanjang perang demi menguji teknologi militer terbaru yang kemudian dijadikan dasar bagi persenjataan modern. Salah satu kejahatan terbesar dalam sejarah manusia, Holocaust. Jutaan orang, terutama kaum Yahudi, dibantai di kamp konsentrasi seperti Auschwitz dan Treblinka. Gas beracun, eksperimen medis yang tidak manusiawi, dan genosida yang didalangi oleh Nazi menjadi mimpi buruk dunia. Ada spekulasi bahwa beberapa ilmuwan Nazi yang melakukan eksperimen manusia tidak dihukum, malah direkrut oleh negara-negara besar dalam proyek rahasia seperti Operation Paperclip. Bahkan, beberapa teknologi dan penemuan medis yang digunakan saat ini diyakini berasal dari hasil eksperimen mengerikan tersebut. Selain itu, muncul teori bahwa beberapa petinggi Nazi berhasil melarikan diri ke Amerika Selatan atau bahkan mendapatkan identitas baru dengan bantuan jaringan rahasia yang beroperasi setelah perang berakhir. Tahun 1937, pasukan Jepang menyerbu ibu kota Cina, Nanking. Selama 6 minggu, terjadi pemerkosaan massal, eksekusi brutal, dan penyiksaan mengerikan yang dilakukan oleh tentara Kekaisaran Jepang. Wanita, anak-anak, bahkan bayi tidak luput dari kebiadaban ini. Beberapa dokumen menyebutkan bahwa pemerintah Jepang berusaha menutupi kejahatan ini dengan propaganda dan pemalsuan sejarah. Bahkan hingga hari ini, banyak buku pelajaran di Jepang tidak mencantumkan detail lengkap tentang kejadian ini. Selain itu, ada teori yang menyebutkan bahwa beberapa pelaku utama pembantaian Nanking mendapat perlindungan politik dan tidak pernah benar-benar diadili secara hukum. Bukan sekadar perang, ini adalah neraka di bumi. Unit 731, fasilitas rahasia Jepang, melakukan eksperimen medis mengerikan. Manusia dijadikan kelinci percobaan untuk senjata biologis, pembekuan tubuh hidup-hidup, hingga operasi tanpa anestesi. Kejahatan ini jauh lebih gelap daripada yang dibayangkan. Setelah perang, beberapa ilmuwan Unit 731 diberi kekebalan sebagai imbalan atas data penelitian mereka oleh pemerintah Amerika. Ada dugaan bahwa hasil penelitian ini digunakan dalam pengembangan senjata biologis modern. Beberapa laporan juga menyebutkan bahwa eksperimen serupa dilakukan secara rahasia oleh negara-negara lain dengan menggunakan metode yang sama tetapi dengan dalih penelitian medis dan militer. Agustus 1945, Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Seketika, ratusan ribu orang tewas dalam kobaran api. Ledakan ini bukan hanya mengakhiri perang, tapi juga menandai dimulainya era baru. Era senjata pemusnah massal, beberapa ahli sejarah menyebutkan bahwa Jepang sebenarnya sudah siap menyerah sebelum bom dijatuhkan, tetapi bom tersebut digunakan sebagai uji coba kekuatan senjata nuklir. Ada juga spekulasi bahwa tujuan utama penggunaan bom ini bukan untuk mengakhiri perang, melainkan untuk menunjukkan superioritas Amerika Serikat di hadapan Uni Soviet,
sebagai langkah awal menuju Perang Dingin. Setelah perang berakhir, dunia menuntut keadilan. Pengadilan Nuremberg diadakan untuk mengadili para pemimpin Nazi, sementara pengadilan Tokyo mengadili penjahat perang Jepang. Namun, pertanyaannya, apakah semua pelaku benar-benar dihukum? Ada bukti bahwa banyak penjahat perang tidak dihukum, malah diberikan posisi tinggi di pemerintahan atau industri negara lain. Beberapa orang percaya bahwa pengadilan ini hanya menjadi formalitas untuk memberikan ilusi keadilan, sementara pelaku utama dilindungi oleh kepentingan politik negara-negara besar. Perang Dunia Kedua mungkin telah berakhir, tapi kejahatan perang terus berlanjut. Sejarah mencatat, namun kebenaran terkadang tertutupi. Apa yang sebenarnya terjadi di balik layar? Apakah ada kejahatan perang yang belum terungkap? Pertanyaan kepada audiens untuk meningkatkan engagement, bagaimana menurut kalian? Apakah semua kejahatan perang ini sudah mendapatkan keadilan? Ataukah ada kekuatan besar yang masih menyembunyikan kebenaran? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe untuk investigasi selanjutnya. Sampai jumpa di kasus berikutnya.